Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Pak Den yang mau ada acara di hari Jumat. Iya Bu, nggih, nggih. Atur Ya, nuhun. Makasih banyak Bu atas ininya, aksesnya. sami-sami. Siap. Terimanya maju ya. Kalau di sini kami hari Ahad terima rapot anak-anak. Oh, iya, iya rapot. Kalau di sini jadi Jumat ada yang sekarang lagi packing rapot tadi enggak dulu Bu. Oh iya, ya kita selesaikan kewajiban ini dulu supaya Bapak nggak terganggu. Siap Bu Haji, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap untuk lanjutkan kita ke planet uji kompetensi? Insya Allah siap, amin. Siap Bu Haji. Baik, ya. Alhamdulillah, kita awali kegiatan uji kompetensi hari ini untuk peserta terakhir di hari ini, Pak Den Samsul. Siap. Kita awal dengan baca basmalah, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah siap mushafnya dan alat tulis? Ada Bu, tapi saya ini kebetulan dari HP mushafnya nggak apa-apa Bu. Sudah nggak apa-apa. Ya, Ya, makasih. silakan Bapak baca surat Al-Ghasyiyah. Surah apa Bu Haji? Al-Ghasyiyah, surat Al ke-88. siap. Bismillah. Dari awal semuanya Bu Haji. Ya, silakan. Nanti saya akan hentikan di tengah. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم
inna alaina hisabahum. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallahul adzim. Baik, terima kasih Pak Den. Siap, Silakan Widi. sekarang disiapkan alat tulisnya untuk kita menulis. Nggih, Bu. Pakai spidol ya, Bu Silakan Adi ya? Bapak tulis ayat 1 sampai ayat ke-5 ya. Siap, Bu Haji. Insya Allah. Hal ataka hadits wujuhi. Tas terus kok sudah, Bu Haji. Nah, ah, kalau biar jelas backgroundnya diganti. Backgroundnya Biar ditunjukkan di dikosongkan. kamera nih saya bisa Oke, siap. melihat tulisan Bapak. Siap. Backgroundnya diganti dulu, Bu Haji ya. Ya, Siap. background yang asli aja. Oke. Nggak terbiasa pakai spidol, berarti nggak bisa. Jangan ini. Ini, Bu Oh Haji. gitu. Dipaskan tengah, tengah, tengah. Ya, Siap, 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 masih siap. belum. Nah, sip, sip, sip. Oke, terima kasih. Siap, Ya, Bu Haji. makasih Pak. Oke. Sama-sama. Sekarang Bapak praktek ngajar ya? Oh, saya Bu, sekarang Ya, mau praktek ngajar dulu atau mau tajwidnya dulu? kalau kalau boleh tajwidnya dulu Bu lah. Ya biar biar Oke. siap.
Enggak. Hmm, Coba ayat satu Bapak perhatikan. Bapak menemukan hukum bacaan apa saja di dalam ayat satu. Silakan dicari. siap. Di dalam kalimat hal ataka haditsul ghasyiyah itu Mm-mm. mungkin Ibu ada mad tobi'i Bu. Mm-mm. Ada mad tobi'i yaitu pada kalimat tak bersakal fathah berdiri Bu. Hal ataka. Kemudian mad tobi'i lagi Mm. hadisul. Apabila di wasol hadisul. Tetapi apabila berhenti di sa mungkin jadi berubah jadi mad arid li sukun kalau kalau berhenti di hadis Bu. Kalau wakof. Sementara di sana juga saya temukan alif lam komariah di alif lam Mm. menghadapi gho hadisul Mm. ghosiyah hadisul ghosiyah. Kemudian di dalam lafaz gho di sana juga ada mad tobi'i. Kemudian di ujung ayat yaitu yang disebut dengan tak marbutoh apabila diteruskan dilanjutkan maka bunyinya masih tetap ta, tetapi apabila wakof maka berubah dengungnya hurufnya menjadi ha gitu Bu. Terima kasih Mm. Pak Ji. Lanjut ayat kedua. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wujuh sama mad tabi'i wujuh. Mad tabi'inya huruf huruf madnya dengan wawu setelah syakal domah. Yauma wawu merupakan haraf lin karena wawu mati setelah harkat fathah. Yauma izin ada izhar tanwin tanwin kasroh menghadapi kho gitu Mm-mm. halki. Yauma izin kho mad tabi'i khosyiah sama tak marbutoh Bu Haji. Teruskan, Mbak. Ke ayat tiganya Bu Haji. Ya. Amilatun nasibah a mad tabi'i milatun nasibah alif lam syamsiah tunna mad tabi'i Mm. nasibatung. Kalau di wasol nasibatung menjadi huruf hukumnya hukum ikhfa, ikhfanya ikhfa akrob. Kemudian taus la mad tabi'i sama na mad tabi'i naron. Tanwin ketemu nun tadi bacaan apa, Pak? Amilatunna. Bapak stop, stop. Oh Pak iya, Den, iya. stop. Ya, Ayat siap. 3. Amilatunna. Itu bacaan apa? Amilatuna itu bentar Bu. Itu adalah idgham ma'al gunah bisa Bu. Ya, oke. Lanjut Bu Haji. Silakan. Lanjut enggak? Lanjut. Ya. Tauslah Ya. itu mad tabi'i naron na mad tabi'i ronha itu izhar ha mad tabi'i a hamiyah tusqo mad tabi'i min ainin min izhar ai sama huruf lin huruf linnya dengan iya karena sukun setelah harkat fathah. Ainin juga izhar tanwin kasroh bertemu dengan hamzah atau alif. Nah itu a-nya mad badal karena tidak setiap huruf yang bersakal fathah berdiri itu mad tabi'i kecuali untuk hamzah atau alif itu disebut mad badal. Aniyah. Shadaqallahul adzim. Mungkin Baji mohon maaf. Ya. Oke. Sekarang coba
Saya yang nanya ganti. Kalau tadi Bapak yang mencari, sekarang Nah, saya yang bertanya. nggih Bu, siap. Ya, coba di ayat ke-18. Ayat ke Ayat 18 ya Pak. As-samai. Ada bacaan apa di situ? bentar Bu Haji. Ayat ke-18 ya Bu Haji. Bismillah. Ya, Wa ilas samai itu mad wajib mutasil Bu Haji. kenapa kok mutasil? Oh, karena bertemunya huruf mad dengan hamzah atau alif dalam satu kalimah Bu Haji. Betul. Siap, makasih Bu. Hmm. Kalau ini ayat ke-21, perhatikan. Siap. Inna, In nama anta Bu Haji. Inna itu gunah ya, asliyah Bu Haji. guna ya. Gunah. Inna ma anta, ma anta. In nama anta itu mad jaiz mungfasil. Kenapa? Karena bertemunya huruf mad yang di sana huruf madnya alif bertemu dengan hamzah namun berbeda kalimat. Kalau huruf Ya, ya, makasih. ya betul. Sip. Sekarang Makasih. Bapak praktek ngajar ya. Nggih Bu, doain aja. Ya, saya tak jadi murid yang baik di sini. Amin. Masya Allah. Silakan. Yang kemarin di peer teaching kan Bu Wajib? Boleh. Siap. Kalau kebetulan kemarin saya babnya Asmaul Husna Bu Haji, nggak apa-apa ya. Mm-mm. Tapi dipakai ini untuk share screen nggak atau saya mau metode ceramah Bu Haji? Apa? Bapak mau milih yang mana saja boleh. Oh siap. Mohon maaf Bu Haji kalau saya izin screen saya dulu ya Bu. Ya, boleh, boleh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah semuanya? Terima kasih kalau pada hari ini kalian dan juga Bapak ada dalam kesehatan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah apabila kita senantiasa bersyukur maka nikmat Allah akan ditambahkan. Terima kasih. Salat serta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Habibi wa Habibana pelopor dalam pendidikan Islam yaitu Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaatul udma di yaumil akhir. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelum ke pembelajaran mungkin Bapak akan mengecek siapa saja yang tidak hadir pada hari ini tanpa Bapak sebutkan supaya lebih mengefektifkan waktu karena sebentar lagi istirahat ya anak-anak. Silakan siapa? Oh ya, Dudi ya, Dudi. Terus siapa? Ya ya ya. Izinnya kemana, Dek? Oh siap siap. Ya alhamdulillah hari ini secara mayoritas kita semuanya hadir ya. Tapi ada 3 orang yang tidak sekolah, ada yang 2 yang sakit dan 1 yang izin. Semoga yang sakit senantiasa diberikan kesehatan cepatnya dan yang izin besok bisa berkumpul lagi dengan kita di kelas 7 yang ceria ini ya. Selanjutnya Bapak mohon perkenannya kepada KM ya, KM supaya bisa memimpin doa. Silakan.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengijabah dan mengkabul doa kita semua. Selanjutnya anak-anakku, sebagai bukti bahwa kita itu hubbul watani minal iman, rasa cinta tanah air itu sebagai dari iman, apalagi dikaitkan dengan P5 ya. Karena kita sekarang kurikulum merdeka, kita harus satu beriman dan bertakwa, kemudian taat kepada aturan pemerintah dan berjiwa Pancasila, berjiwa kesatria dan berjiwa nasionalis. Sejenak kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dan semoga Allah memuliakan kalian. Sebelum kepada bab baru, yaitu tentang meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Asmaul Husna sebagai pendorong untuk melaksanakan dan mengimani kebaikan hidup kita apabila kita sanggup menerapkannya. Bapak akan bertanya pembelajaran yang telah kita laksanakan minggu kemarin, apakah ada tugas atau enggak dari Bapak? Ayah tugasnya. Nah, baca-baca ya, karena dalam falsafah Sunda bilang bisa tuh bisa, bisa, kudu bisa. Nah, hidup bakal bisa. Kita semua bakal bisa ya. Nah, semoga kita senantiasa bisa membaca, baca yang telah, baca yang sedang, dan insya Allah oleh Allah akan diberikan anugerah baca yang akan datang mungkin. Ya, siap. Selanjutnya awali dulu dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bab selanjutnya tidak usah ditulis karena udah Bapak sharekan di HP kalian masing-masing. Nanti linknya ada ya, tinggal kalian baca-baca. Meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna untuk kebaikan hidup. Artinya, setelah kalian memahami, setelah kalian paham, setelah kalian mampu mengidentifikasi, setelah kalian mampu untuk menyebutkan, dan yang paling penting adalah mengaplikasikannya, menerapkannya dalam kehidupan masing-masing. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tujuan, bisa dilihat ya oleh kalian di HP masing-masing. Oh, yang tidak bawa HP mungkin ke Infokus. Di sana ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian senantiasa memahami sifat dan makna Asmaul Husna ya. Dari mulai ya Rahman sampai ya Subur. Namun pada pembelajaran yang ada di buku paket dan kurikulum mereka ini hanya 4 sifat yang wajib kalian literaturkan dalam pembelajaran di sekolah ya. Tapi kalau pada pelaksanaannya dan pada praktiknya kita harus bisa secara keseluruhan sebanyak 99 ya. Yang kedua, menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan menjadi pendengar yang baik dan visioner. Aldi itu jangan itu, jangan grow aja. Nah, perhatikan ya. Nah, supaya kita bisa semua. Selanjutnya, Rini, Bapak tidak akan membacakan semua. Silakan Rini baca. Baca nomor 3 tujuan pelajarannya. Membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah SWT. Baik, nah ini dalam modul pembelajarannya mengikuti modul ajar PJBL ya. Nanti kalian harus bisa praktik ya, menghasilkan suatu produk yang harus kalian buat secara berkelompok mungkin ya, karena Bapak masih berkenan untuk kalian ya supaya berkelompok. Yang selanjutnya anak-anakku, nah hal yang akan kita pelajari. Nah, ada tiga bagian, ada 3 poin. Yang pertama, baca. Dini baca. Nah, mantul. Apa itu Asmaul Husna? Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu Asmaul Husna ya. Nah, nanti di materi yang nanti di slide yang selanjutnya akan kita ketahui. Susi baca. Yang kedua, materi apa? Nah, sub apa yang akan kita bahas hari ini? Iya, apa makna Asmaul Husna yang 4? Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan
Basir. Yang selanjutnya, Wawan, silakan. Bagaimana menerapkan artinya? Nah, sudah Wan, sudah. Artinya bagaimana menerapkan perilaku yang sesuai dengan keteladanan terhadap asma Allah Al-Alim, Al-Hobir, As-Sami, dan Al-Basir. Lanjutkan anak-anakku. Nah, ini baru ke materi. Nah, di sana oleh Bapak dibuat cahaya ya, lampu yang bersinar. Semoga otak dan akal kalian senantiasa diberikan penerangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa memahami dan melaksanakan keteladanan terhadap Asmaul Husna ya. Asmaul Husna dibentuk dari kata asma. Nah, itu bentuk jamak dari kata mufradnya ism atau ismun ya, yang memiliki arti nama. Sedangkan husna yaitu nama-nama Allah, husna itu baik ataupun indah. Jadi apabila digabungkan, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan agung, ya, juga indah. Bisa dipahami? Nah, yang selanjutnya, yang Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Alim. Perhatikan ya ke depan. Al-Alim artinya, nah di sini ada Al-Alim diambil dari kata ilmun atau alimun, memiliki mana sesuatu yang terjangkau. Tinggal kalian baca, artinya Al-Alim di sini Allah Maha mengetahui. Pak, gimana Allah mengetahuinya dengan apakah sama dengan kita? Ada mungkin pertanyaan seperti itu. Nah, silakan. Ada yang berpendapat, apakah Allah mengetahui segala sesuatu sama dengan kita makhluknya? Kalau kita kan dengan apa? Dengan akal mungkin ya, dengan pikiran. Silakan, Dede jawab Dede. Nah, betul, makasih. Allah mengetahui segala sesuatu dengan sifat ilmunya. Kelihatannya Dede suka ngaji ya. Jangan lupa ya, jangan lupa dan jangan ditinggalkan. Ngaji wajib maghrib mengaji ataupun subuh mengaji ya. Makasih. Al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Bukan artinya ilmu adalah hasil plagiat atau hasil niron, bukan ya. Ya, yang selanjutnya, ya di sana juga ada. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Jadi kalau pengetahuan kita, pengetahuan manusia yang diketahui itu hasil dari info orang lain, hasil dari berita. Kalau Allah berbeda dengan kita ya, tidak seorang pun dan tidak akan ada yang tersembunyi dari seluruh pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anakku. Nah, ini dalil. Dalil itu terbagi dua. Satu dalil heru, dalil apa? Dalil nakli, betul. Dalil nakli yaitu dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Yang kedua, Fitri yang kedua. Dalil apa? Dalil akli ya, dalil yang bersumber pada pemikiran manusia ya. Sementara di sini disebut dalil nakli, dalil yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis, artinya yang tersurat. Silakan baca Doni. Nah, baca. Silakan. Bismillah dulu dong. Ya. Tuhan. Nah, awas, itu makhorijul huruf. Karena dalam kaidah fikih juga, kaidah tajwid, mohon maaf ya, Bapak kecelek. Oh. Halo, Bapak Pak kecelek. Den. Ya, gimana Bu Haji? Langsung penutup. Oh, siap gerak Bu Haji. Siap Umi Haji. Makasih. Nah, yang terakhir setelah asobur ya. Oh maaf, ini yang terlewat. Al-Basir. Nah, Allah Maha melihat. Dari keempat asma tersebut, Asmaul Husna disimpulkan, ini ketentuannya baca oleh kalian ya. Kesimpulannya, bagaimana cara kita, tugas kita dalam kehidupan sehari di sekolah? Yang pertama, tentunya kalian harus bisa memahami apa itu Asmaul Husna. Nah, sikap-sikap yang tercermin dalam Asmaul Husna harus kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari Al-Alim, Allah mengetahui, berarti cerminan kita, nah, sebagaimana yang digambarkan dalam slide di atas, di mana? Nah, itu harus dilaksanakan di kehidupan sekolah, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, ataupun berbangsa dan bernegara. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Hobir, As-Sami, dan Al-Basir. Karena ingat, seluruh kompetensi manusia apabila
menggunakan panca indera sebagai anugerah dari Allah, maka insya Allah manusia itu akan sempurna dan menjadi yang terbaik di mata Allah. Ya, karena kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Apabila apa? Mentasyurupkan seluruh nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keharusannya. Mata dipakai untuk melihat yang baik, telinga dipakai untuk mendengarkan yang baik, sampai kepada otak dan hati pun. Makanya ada sebuah lagu syairan dari Sambimbo ya, Sambimbo ya. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berotak tapi tak berpikir, berhati tapi tak merasa. Nah, naudzubillah min dzalik. Seharusnya kita menggunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Kesimpulannya seperti itu, dan ini ada tugas untuk kalian sebagaimana link yang diberikan oleh Bapak. Nah, di link ya. Nah, di sana kerjakan, buat contoh penerapan, ditambah yang kedua poster penerapan ataupun sketsa ataupun, tapi bukan video, poster yang mencerminkan keteladanan kita terhadap sifat-sifat al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Mantap, bisa dipahami anak-anakku? Nah, kemudian apabila kalian sudah selesai memperhatikan dan Bapak anggap ini mungkin cukup dan tidak akan cukup, dan kalian harus jangan puas terhadap suatu ilmu ya. Tapi Bapak tanya, apakah pembelajaran seperti ini berhasil atau menyenangkan ataupun patu lupa ilmu bima? Nah, gimana? Jadi belajar itu harus menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai zamannya. Ayo itu tidak ulah ceramah terus. Nah, kita gunakan IT. Ya, absen Bapak kan tidak pernah mengabsen Ahmad. Aduh, nah, tidak seperti itu ya. Kalau sudah paham kalian dan sudah Bapak berikan tugas, tinggal minggu besok pembelajaran yang selanjutnya adalah beriman kepada kodok dan kodar. Mohon disiapkannya, baca-baca dulu. Baca, baca, dan baca. Karena dalam Al-Quran, ikro, ikro, ikro. Ya, saya bisa, bisa tuh bisa, saya bisa, kudu bisa. Nah, kebetulan bel sudah berbunyi, tanda istirahat. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan ini bersama-sama. Ayo, alhamdulillahirobbil alamin. Selanjutnya doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kepada ini, izinkan Bapak berpantun. Buah tomat, buah petai. Cakep itu. Buah tomat, buah petai. Tamat, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baji. Baik, oke, terima kasih sudah presentasi KBM ya, Bapak. Di Ya, dalam siap. pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, kira-kira terinspirasi dari praktek teori pembelajaran yang mana, Pak? eh Kalau saya dari teori pembelajaran konstruktivitisme, Bu Haji, tapi mungkin kalau saya salah salah penilaian itu, Bu Haji. Nah, Coba di mana bagian yang menggambarkan konstruktivismenya itu? nah dari mulai para siswa untuk membangun dan menggali pengetahuan, mungkin ditambah dengan kalau dikaitkan dengan IT, pembelajaran apa ya, cyber cyber cybermetik kalau kalau nggak salah Bu Haji. Nah, itu juga saya kurang kurang paham, tapi saya me- melihat kepada, oh kalau begini namanya apa ya, teori apa, nah gitu, maklum Bu Haji. Tapi langkah-langkah mungkin karena untuk suatu pembelajaran itu yang difokuskan dan target dari pembelajaran itu adalah siswa. Siswa itu supaya bagaimana caranya strategi pembelajaran kita itu supaya tidak menjenuhkan, supaya menyenangkan, supaya lebih berinteraksi atau di suasana kelasnya hidup. Mungkin begitu, Pak. Kalau yang teori pembelajaran humanistik apa yang Bapak ketahui? Kalau teori pembelajaran humanistik mungkin kita itu harus bisa memberikan kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi atau memanusiakan dirinya sendiri sehingga memberikan tugas itu sesuai dengan kemampuan peserta didik, itu Baji mungkin.
Jadi jangan melebihi kemampuan dan tingkat eh, kognitivitasnya mungkin pengetahuannya. Bagaimana cara ngukurnya itu sesuai dengan tidak sesuai? Bapak kira-kira alat ukurnya pakai apa? Ini sesuai dengan peserta didik, ini tidak sesuai. Itu pakai patokan apa, Pak? Oh iya, mungkin kalau kalau saya memberikan sebatas soal ya Bu Haji, saya Hmm? dilihat dari alur ketentuan penilaian itu kan ada yang bersifat kalau untuk bobot soal Bu Haji ada soal yang kiranya hot ataupun apa gitulah. Karena saya kurang kurang tahu Bu Haji kalau itunya, kalau istilah-istilahnya. Hmm. Bapak pernah nggak memberikan penghargaan kepada siswanya yang bisa menyelesaikan tugas misalnya? Oh, kalau keseharian saya Bu Haji, karena saya kalau di kelas itu ada sejenis tapi ini dilaksanakan tidak tidak setiap di kelas, tetapi ketika di pembelajaran yang terakhir dan besoknya akan melaksanakan ujian harian, biasanya saya suka membawa permen gitu aja, permen. Amin. Ya. Oke. Tak menghukum pernah nggak, Pak? Kalau menghukum kecuali kan kalau di kurikulum Merdeka ini karena kebetulan SMP Negeri 1 Manunjaya ini sudah kurmer semuanya Bu Haji. Jadi Hmm. kalau segi penghukuman itu diserahkan kepada ke BP. Tapi kalau mungkin di atas pembelajaran yang sedang saya lakukan hukumannya mungkin hukuman yang bersifat mendidik, tetapi tidak Hmm. diperlihatkan kepada teman-temannya. Takut-takutnya eh, berbau pembulian gitu Bu Haji. Hmm. Tapi Jadi hukuman yang mendidik itu mungkin. contohnya hukuman mendidik coba. Hukuman mendidik itu nanti kalian membuatkan kaligrafi tentang ini ataupun kalian membuat laporan kegiatan di rumah dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu hukuman apabila contohnya siswa ketahuan tidak melaksanakan sholat atau setelah ada penyelidikan siswa itu belang betong sholat wajib gitu. Nah itu Oh, mungkin jadi itu yang sudah Bapak lakukan ya? Suruh bikin insya Allah. kaligrafi, disuruh apa lagi, Pak? Kemudian Mengerjakan kemudian membuat jadwal kegiatan harian, tapi itu jadwal hampir kegiatan harian. Terus apa lagi? kegiatan kelas, kemudian laporan sejenis buku penghubung gitu kalau di SMP Negeri 1 Manunjaya. Buku penghubungnya diapain? Buku penghubung kan itu disetorkan kepada leader staf OSIS mungkin Bu Haji yang mewakili dari Hmm. sektor kerohanian. Nah, contohnya hafalan sekarang untuk kelas 7 eh, dari surah Fatihah sampai Ali Imran contohnya. Kemudian untuk kelas 8 dari Al-Maidah sampai apa. Nah, itu ada kartu penghubungnya Bu Haji, sehingga ditargetkan dalam 1 tahun itu mudah-mudahan hotam gitu Bu Haji. Ini baru Hmm. sudah 2 tahun berjalan gitu. Sebentar ya, Pak. Ya siap Bu Haji. Sebentar ya, Mbak. Kurang sedikit ya, Mbak. Sebentar, aku ini sebentar. Oke. Bagus juga kalau itu tadi hukuman yang bersifat mendidik ya. Buku Amin. kegiatan, nulis kaligrafi, melaporkan apa lagi Bang? Yang ketiga tadi? Kegiatan harian, aktivitas Kegiatan harian. harian. Tidak pernah Bapak memberikan sanksi yang misalnya disuruh keliling atau disuruh apa, angkat kaki sebelah, model-model begitu masih berlaku enggak? Enggak Bu Haji, enggak pernah. Enggak, Alhamdulillah. Karena kan sekarang mungkin harus ada nilai dan prinsip rahmatan lil alamin gitu mungkin Bu Haji. Kalau betul saya Oh, iya. Iya, oke, terima kasih ya Pak. siap sama-sama. Moto hidup Bapak terkait profesi sebagai guru apa Pak? Moto hidup saya mungkin dari 2004 sampai sekarang Bu Haji, insya Allah mudah-mudahan saya istiqomah. Selain saya berpatokan kepada ku angpusakum wa ahlikum naro mungkin gitu Bu. Keduanya Kenapa itu? Apa yang Bapak maknai dari situ? Bismillahirrahmanirrahim ku angpusakum wa ahlikum naro. Yang dimaksud jagalah dirimu dan keluargamu. Mungkin keluarga di sini kalau kalau hemat saya bisa anak, anak sendiri, anak di keluarga dan anak di sekolah mungkin peserta didik. Ku
ku angkusakum wa ahlikum dan keluarga kalian, mungkin rekan-rekan sejawat, guru dan sebagainya, rekan kerja, naro dari api neraka. Kemudian apabila hemat saya diperhatikan dalam paradigma dan pemikiran naro di sana kan api neraka, sedangkan api neraka identik dengan hal yang negatif yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diambil kesimpulan pastinya supaya tidak terjerumus ke dalam neraka, ke dalam azab Allah. Nah, kita harus kalau guru menjadi guru yang sebenar-benarnya guru, digugu dan ditiru, Baji. Dan kalau murid mungkin tulab harus menjadi seorang pelajar dan peserta didik yang baik, artinya yang taat aturan, aturan di sekolah, di rumah dan sebagainya. Insya Allah dengan tersebut maka kita akan terhindar dari siksa dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin gitu, Baji. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Cukup sekian saja ujiannya. Mudah-mudahan manfaat dan sukses ujiannya sampai Amin. akhir. Kita Amin. akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga ibu juga bisa sehat. Waalaikumsalam. Amin. Amin, Bapak. Assalamualaikum, Ye. Robi. Oh ya. Ye.